Boleh dinamakan terlebih dahulu duduknya? Sudah nyaman. Baik, saat ini saya sedang berbicara dengan Mbak siapa nih? Perkenalkan ya Bu, nama saya Uma Hatul. Biasanya saya itu dipanggil Uma. Oke, perkenalkan nama saya Sita, boleh dipanggil Kak Sita atau Ibu Sita, begitu ya Mbak Uma? Siap. Oke, apa kabar Mbak Uma hari ini? Alhamdulillah lumayan baik Bu hari ini. Alhamdulillah, kalau lumayan baik. Mbak Uma ada kegiatan apa nih hari ini? Hari ini tuh saya kebetulan free Bu, makanya saya menemui Ibu. Oke, jarak rumah Mbak Uma sama ke tempat saya ini jauh apa enggak ya Mbak? Lumayan sih Bu, soalnya kan tadi saya OTW-nya itu sekitar jam 9. Sampai sini tuh kurang jam 10 kurang 10 menit kalau nggak salah gitu. Berarti hampir 1 jam ya Mbak Uma perjalanan ke sini. Iya. Mbak Uma ini kerja atau lagi kuliah atau bagaimana nih? Saya kebetulan sedang kuliah Bu. Mbak Uma jadi mahasiswa begitu ya Mbak Iya. Uma? Sudah semester berapa Mbak Uma? Baru selesai semester 5 Bu. Oh, berarti ini mau semester 6 gitu ya Iya. Mbak Uma? Oke, jadi kegiatannya cuma berkuliah saja atau mengikuti organisasi? Iya, kebetulan saya juga ikut Hima Prodi gitu loh Bu. Iya. Mbak Uma ini ambil prodi apa? Bimbingan dan konseling. Jadi Mbak Uma mau konseling juga gitu ya ke sini? Iya. Soalnya lagi kayak ada masalah gitu loh Bu, yang harus Oke. saya selesaikan. Baik, jadi artinya menemui saya ini mau melakukan konseling kepada saya, mungkin Mbak Uma kelihatannya sedikit berat ya bebannya. Iya Bu. Oke, Mbak Uma sebelumnya pernah melakukan proses konseling belum ya? Belum pernah sih Bu, cuma ya saya tahu lah sedikit-sedikit gimana konseling. Oke, sebenarnya saya menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak Uma proses konseling itu apa. Jadi proses konseling adalah proses pemberian bantuan yang nantinya akan dibantu oleh konselor yaitu saya, dan nantinya saya ini hanya sebagai fasilitator saja Mbak Uma. Ada yang keberhasilan permasalahan yang sedang Mbak Uma hadapi itu balik lagi ke Mbak Uma. Bagaimana, apakah Mbak Uma paham? Iya, saya paham Bu. Oke, di dalam proses konseling ini adanya durasi dengan durasi 30-45 menit. Monggo Mbak Uma bisa memilih untuk waktu durasi kita melakukan proses konseling. Untuk pertemuan pertama ini 30 menit terlebih dahulu ya. Kita akan mulai proses konseling dengan durasi 30 menit, begitu ya Mbak Uma? Oke, di dalam proses konseling ini tidak hanya dilakukan dalam 1 kali pertemuan saja Mbak Uma, namun ada beberapa kali pertemuan yang harus kita lakukan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita jadwalkan by WA, apakah Mbak Uma bersedia? Iya, bersedia Bu. Oke, kita akan melakukan proses konseling pertemuan berikutnya nanti by WA saja nih Mbak Uma ya. Nanti nomornya bisa saya kasihkan ke Mbak Uma gitu. Oke, tadi Mbak Uma sudah berbicara bahwa ada beberapa sedikit yang mengganggu belakangan dalam diri Mbak Uma. Boleh nih Mbak Uma bisa ceritakan kepada saya? Iya Bu, jadi saya itu ngerasa akhir-akhir ini tuh saya tuh boros banget gitu loh Bu dalam pengeluaran. Kayak apa ya, saya tuh nggak bisa kontrol pengeluaran saya tuh bingung gimana sih biar saya tuh nggak boros kayak gitu. Baik, dari yang sudah diceritakan sedikit nih Mbak Uma kepada saya, apa sih keinginan Mbak Uma saat ini? Saat ini tuh saya pengen biar bisa nabung tuh, soalnya sebelumnya tuh saya nggak bisa nabung, maksudnya boros banget ini. Baik, Mbak Uma mengatakan ingin menabung yang seperti apa itu Mbak Uma? Ya kayak saya tuh menyisihkan mungkin sedikit lah dari uang saku yang saya punya biar nggak habis sebelum waktunya, itu biar nggak habis gitu loh Bu, biar masih ada mungkin 20 atau 30 kayak gitu. Baik, lalu bagaimana tanggapan orang tua atau teman-teman Mbak Uma mengenai permasalahan Mbak Uma yang sedang dihadapi saat ini? Teman-teman, pertama sih dari teman-teman saya, soalnya saya kan sering keluarnya itu dengan teman-teman, jadi kayak mereka tuh kadang yang ngingetin jangan terlalu sering jajan, kamu masih ada uang gitu. Kalau untuk orang tua juga sama Bu, kayak jangan uangnya itu jangan sering-sering dibuat jajan, disimpan, nanti kalau nggak ada kamu bingung, kayak gitu sih. Kayak mereka tuh ngingetin saya. Oke, baik. Lalu tujuan dari keinginan Mbak Uma ini bagaimana caranya bisa mencapai tujuan tersebut? Oh ya, saya pengennya itu kan saya dijatah nih Bu, seminggunya itu 150. Nah saya tuh pengen dalam 1 minggu itu cuma 100.000 gitu loh. Untuk 50-nya itu saya tabung. Cuman kan ya Bu, nggak mungkin gitu, apalagi saya ikut organisasi kan, ada rapat, ada kayak uang kas. Jadi ya saya usahanya nih pengen
dalam 1 hari itu saya kayak cuma bawa 20 gitu loh Bu. Biar apa ya, biar tertata gitu mungkin Bu. Baik, apa yang sudah Mbak Uma lakukan sejauh ini? Sejauh ini sih ini ya seperti itu, kayak dulu itu kan saya bawa uangnya, saya bawa semua. Cuman sekarang itu saya cuma 20, kalau enggak ya 25, dalam 1 hari itu saya cuma bawa uang segitu. Apakah Mbak Uma pernah melakukan usaha yang sudah dilakukan untuk permasalahan ini? Untuk usahanya belum pernah ya, misalnya saya tetap apa ya, maksudnya ya mengalir terus gitu loh. Saya pengen cuma nggak saya lakukan usaha kayak gitu. Kalau misalnya usahanya sudah terlakukan, bagaimana nih caranya Mbak Uma bisa melakukan usaha tersebut? Ya untuk itu kayaknya saya bakal ini Bu, uangnya itu saya titipkan ke ibu saya. Jadi setiap saya berangkat itu saya minta jatah saya itu cuma sedikit kayak 20 gitu, biar nggak kepake gitu. Siapa saja yang terlibat dalam usaha yang sudah Mbak Uma lakukan? Saya melibatkan yang pasti orang tua saya sama teman-teman saya yang biasanya sama saya gitu. Oke, apakah dengan Mbak Uma menabung sudah sesuai dengan keinginan Mbak Uma? Sesuai, cuma nggak berjalan konsisten. Oke, apakah dengan melakukan menabung sudah selesai dengan permasalahan yang Mbak Uma hadapi nantinya ketika Mbak Uma melaksanakannya? Saya rasa iya. Baik, setelah ini apa yang akan Mbak Uma lakukan nih? Saya sih kayak punya rencana kayak ini Bu, mulai dengan bawa bekal. Nah, bagus sekali tuh Mbak Uma, kalau apalagi Mbak Uma kan per hari misalnya mau 20.000 nih, terus Mbak Uma bekal, mungkin itu bisa menghemat apa ya, bisa menghemat juga bisa nabung juga sih Mbak Uma. Iya Bu. Gitu. Kemudian apa yang Mbak Uma lakukan jika Mbak Uma bilang atau mengatakan bahwasannya Mbak Uma ingin menabung? Ya saya yang pertama tadi saya akan berusaha setiap hari, setiap kuliah itu bawa bekal, apalagi kalau ada rapat juga kan Bu. Terus nanti uangnya itu juga saya sisihkan ke ibu saya biar enggak saya pakai secara apa ya, secara loss gitu Bu ya. Terus ya saya juga pengen minta bantuan teman saya buat ngingetin saya kalau misal saya itu sering jajan atau enggak apa ya, enggak menyadari lah, karena kita jajan enggak sadar ya Bu ya, cuma saya ingin bantuan dari itu teman saya. Kalau misalnya Mbak Uma mengatur dengan cara seperti itu, apakah bisa terlaksana dengan baik? Saya rasa bisa Bu. Oke, gimana kalau misalnya Mbak Uma tetap menjalankan bekal dan tetap membawa uang 20.000 setiap harinya, dan nantinya mungkin di hari Sabtu dan Minggu itu kan libur ya Mbak, kuliahnya pasti, mungkin Mbak Uma bisa tidak menjajan atau tidak pergi keluar rumah, bagaimana Mbak? Untuk itu sepertinya bisa sih Bu, kalau misal saya nggak buat janji sama orang lain. Oke, baik. Baik, tadi Mbak Uma sudah mengatakan bahwa Mbak Uma ini ingin menabung dan Mbak Uma akan melakukan dengan usaha membawa bekal ketika pergi ke kampus dan membawa uang saku sebesar 20.000 tiap harinya. Gitu ya Mbak Uma. Dan Mbak Uma tadi sudah menceritakan bahwa Mbak Uma ini ingin menabung karena menurut Mbak Uma lagi boros-borosnya gitu ya Mbak Uma, dengan keperluan, terus Mbak Uma membeli makanan dan lain sebagainya. Lalu tadi saya juga memberikan saran kepada Mbak Uma bahwa alangkah lebih baiknya Mbak Uma membawa bekal dan membawa uang sebesar 20.000 per hari ketika lagi berkuliah gitu. Lalu kapan nih Mbak Uma bisa memulai rencana tersebut? Saya ingin mulainya itu minggu depan. Minggu depan. Ya. Baik, minggu depan. Untuk waktunya mau berapa minggu? 1 minggu dulu. 1 minggu. Ya, oke. Itu minggu depan itu dimulai hari apa ya Mbak Uma? Hari Senin. Hari Senin, tanggal 29 Januari 2025 begitu ya Mbak Uma. Oke, dimulai pukul berapa Mbak Uma? Pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi. Oke, Mbak Uma juga sudah menentukan nih kalau kita akan dimulai, rencana ini akan dimulai dalam minggu depan di hari Senin tanggal 29 Januari 2025 pukul 6 pagi. Begitu ya Mbak Uma? Oke, ini Mbak Uma bisa merencanakan nih nanti itu langkah-langkahnya, cara-caranya itu bagaimana, boleh
dijelaskan kepada saya, monggo Mbak Uma. Iya, jadi nanti itu saya bangun pagi ya Bu ya, bersiap-siap kuliah. Kalau misal biasanya kan ibu saya itu sudah masak, nah itu saya akan bawa bekal, terus saya juga sarapan dikit tuh buat ganjil perut. Terus saya nanti akan uang jatah saya itu akan saya tetap kasih ke ibu, tapi saya juga minta hanya 20.000. Terus kalau sampai kampus saya juga akan kalau ada istirahat saya makan bekal untuk jajannya, mungkin minumnya itu saya tetap beli ya Bu, karena enak dingin, kalau nggak dingin itu saya kurang segar. Jadi itu kan beli kan mungkin 4.000 gitu ya Bu ya, jadi masih ada sisa. Dan untuk hari-hari berikutnya saya juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Baik, bagus sekali Mbak Uma, rencananya sudah Mbak Uma susun. Lalu ketika nantinya Mbak Uma sudah bisa melewati dalam 1 minggu itu dengan melakukan uang bekal dengan uang 20.000, terus nanti banyak kembaliannya dari uang 20.000, nantinya Mbak Uma akan mendapatkan reward. Lalu reward apa yang Mbak Uma inginkan? Saya ingin beli baju baru. Oke, Mbak Uma ingin membeli baju baru, rewardnya seperti itu. Kalau misalnya nih Mbak Uma tidak melakukannya di hari kedua atau hari ketiga atau beberapa hari dalam seminggu itu, Mbak Uma nih harus mendapatkan punishment. Punishmentnya boleh nih Mbak Uma tentukan sendiri lagi. Untuk punishmentnya saya ini, kalau selesai pulang kuliah saya nggak jajan di luar lagi. Jadi kayak jajannya cuma di kampus aja. Jadi setelah pulang ke rumah Mbak Uma cuma di rumah aja. Iya, tidak mengeluarkan uang. Oke, setelah ini akan ada kontrak perilaku yang nantinya harus diisi oleh Mbak Uma sesuai formatnya. Nantinya juga diisinya itu seperti yang sudah tadi Mbak Uma sepakati, sudah Mbak Uma bicarakan kepada saya bahwa dasarnya dimulai di hari Senin tanggal 29 Januari 2025, dimulai pukul 6 sampai nanti cara-cara yang sudah Mbak Uma bicarakan kepada saya serta reward dan punishmentnya. Gitu, ini mungkin Mbak Uma. Oke, buat diisi dulu Mbak Uma. Iya Bu. Sama 20.000. Sudah. Oke, boleh Mbak Uma bacakan yang dibacakan terlebih dahulu. Oke, untuk rencana saya biar tidak boros, yaitu saya akan membawa bekal dan uang saku sebesar 20.000 selama kuliah besok. Dan ini saya lakukan dengan cara bangun pagi, menyiapkan bekal dan meminta uang ke ibu saya, uang jatah saya sebesar 20.000. Lalu saat di kampus saya juga menahan diri untuk tidak membeli jajan-jajan lainnya dan fokus untuk memakan bekal saya sendiri. Dan saya memulainya di hari Senin 29 Januari 2025 di jam 6 pagi selama 1 minggu. Lalu jika saya tidak konsisten dalam melakukan rencana ini, saya akan mendapatkan punishment dengan tidak keluar rumah dan tidak jajan setelah kuliah. Lalu untuk rewardnya saya akan membeli baju baru. Oke, silakan di sebelah sini Mbak Uma bertanda tangan. Sudah diisi. Saya juga akan
menandatangani. Oke, jadi kontrak perilaku ini nantinya akan saya pantau lagi untuk pertemuan konseling pada minggu depan. Saya lihat apakah Mbak Uma menjalankan, nantinya akan Mbak Uma mendapatkan reward atau nantinya akan ada beberapa hari atau beberapa waktu Mbak Uma mendapatkan punishment seperti itu. Saya juga yakin Mbak Uma akan bisa melewati kontrak perilaku ini yang sudah kita sepakati bersama. Semoga komitmen ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna sesuai keinginan Mbak Uma, dan Mbak Uma bisa menabung lebih, akan bisa membeli baju sesuai keinginan Mbak Uma. Itu ya Mbak Uma? Iya begitu. Oke, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Bu untuk hari ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Uma sudah mau datang pada saya untuk melakukan proses konseling jauh-jauh dari rumah mampir ke sini. Iya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kalimat atau perkataan saya yang kurang berkenan kepada Mbak Uma. Saya juga ucapkan terima kasih ya Bu karena sudah mau menerima saya dan meluangkan waktunya. Kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu. Itu Mbak Uma. Permisi Bu. Oke, di jalan Mbak Uma. Iya.